Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disingkat dengan RPP. RPP ini sangat penting dibahas karena dia merupakan acuan kegiatan guru dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Adapun poin-poin yang akan kita bahas nanti, yang pertama ada pengertian RPP itu sendiri, prinsip-prinsip RPP, komponen-komponennya, kemudian langkah menyusun RPP, dan yang terakhir adalah penyusunan RPP Akidah Akhlak. Dan semua poin-poin itu tadi akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Pengertian RPP. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. Sedangkan menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP ini adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Baik, yang selanjutnya adalah tentang prinsip rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi, prinsip sendiri adalah pedoman atau pegangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran agar tercapainya proses pembelajaran yang diinginkan. Meliputi 1. Di dalam RPP secara utuh harus memuat kompetensi dasar dan kompetensi inti, seperti memuat kompetensi dasar sikap spiritual, yaitu KD dari KI 1, kompetensi dasar sosial KD dari KI 2, kompetensi dasar pengetahuan KD dari KI 3, dan kompetensi dasar keterampilan KD dari KI 4. Yang kedua adalah satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Yang ketiga, memperhatikan perbedaan individu dengan peserta didik gitu. Jadi RPP ini disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, dan kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, atau lingkungan peserta didik. Seperti contoh, saat melaksanakan proses pembelajaran atau saat menerangkan materi pembelajaran, guru menggunakan secara bergantian penayangan video klip, poster, aktivitas fisik, dramatisasi, atau permainan peran sebagai teknik pembelajaran. Karena gaya belajar setiap anak itu berbeda-beda, jadi guru itu menyesuaikan gitu. Yang keempat adalah berpusat pada peserta didik. Maksudnya di sini adalah guru memberlakukan siswa sebagai subjek didik atau pembelajar, dan guru hanya bertindak sebagai pembimbing, pendamping, fasilitator, sahabat, atau sebagai pendamping saja bagi peserta didik, terutama dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu kompetensi peserta didik. Selain itu, dipusatkan pada peserta didik agar mampu mendorong motivasi, minat dan bakat, kreativitas, kemandirian, dan segala sesuatu yang dapat memajukan potensi siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah berbasis konteks. Maksudnya di sini adalah menjadikan lingkungan sekitar atau lingkungan setempat sebagai sumber belajar terhadap peserta didik. 6. Berorientasi kekinian. Ini adalah pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan nilai-nilai kehidupan masa kini. 7. Mengembangkan kemandirian belajar. Guru yang mengembangkan kemandirian belajar siswa selalu akan berusaha agar pada akhirnya siswa berani mengemukakan pendapat atau inisiatif dengan penuh percaya diri. Di samping itu, guru tersebut juga selalu mendorong keberanian siswa untuk menentukan tujuan-tujuan belajarnya, mengeksplorasi hal-hal yang ingin diketahui, memanfaatkan berbagai sumber belajar, dan mampu menjalin kerjasama berkolaborasi dengan siapapun.
8. Memberi umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. RPP membuat program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. 9. Memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan atau antar muatan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI, KD, indikator, penyampaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Dan yang terakhir, 10. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan pembelajaran dalam RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Komponen-komponen RPP. Komponen-komponen RPP diantaranya yang pertama, identitas sekolah yaitu satuan pendidikan. Yang kedua, identitas mata pelajaran, tema atau subtema. Yang ketiga, kelas atau semester. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Selanjutnya yang keenam, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang selanjutnya komponen-komponen RPP yang nomor 7 adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ke-8, materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Yang nomor 9, metode pembelajaran digunakan oleh pendidik atau mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta pendidik dan KD yang dicapai. Nomor 10, media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran. Yang nomor 11, sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, dan sumber belajar lain yang relevan. Yang nomor 12, langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. Dan yang terakhir, penilaian hasil pembelajaran. Adapun yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan RPP. Penyusunan RPP harus mengkaji silabus tematik yang meliputi dari yang pertama ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua ada materi pembelajaran. Yang ketiga ada proses pembelajaran. Yang keempat ada penilaian pembelajaran. Yang kelima ada alokasi waktu. Dan yang terakhir ada sumber belajar. Ya, selanjutnya dalam langkah-langkah penyusunan RPP ada harus merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Yang ketiga yaitu mengembangkan materi pembelajaran. Berasal dari buku belajar, panduan guru atau buku siswa, atau sumber belajar yang lainnya juga. Dan yang keempat yaitu menjabar
kegiatan pembelajaran yang ada pada silabus dalam bentuk yang lebih operasional berupa pendekatan saintifik disesuaikan dengan kondisi siswa dan satuan guru, termasuk penggunaan media satuan pembelajaran, alat, bahan, dan sumber belajar yang dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi tentang RPP Akidah Akhlak. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana penyusunan RPP Akidah Akhlak. Di sini saya akan berikan contoh RPP Akidah Akhlak. Yang pertama, tentunya dalam RPP ini ada identitas dari RPP yang kita kerjakan. Nah, untuk akidah akhlak sendiri, karena ini mata pelajaran madrasah ya, yang mana untuk SMP itu kan RPP-nya berarti masuk ke PAI ya, karena akidah akhlak itu masuk ke mata pelajaran PAI untuk SMP. Jadi untuk pembelajaran akidah akhlak secara khusus itu ada di madrasah ya, mulai dari MI, MTS sampai dengan MA. Nah, kemudian pertama RPP itu diawali dengan identitas ya. Identitas ini terdiri dari satuan pendidikan ya, sekolahnya, madrasahnya mana. Kemudian mata pelajaran tentunya akidah akhlak di sini contohnya. Kemudian kelas dan juga semester sama materi pokok, karena RPP ini nanti akan per materi pokoknya ya. Jadi satu file RPP itu nanti melingkupi satu materi pokok. Nah, kemudian alokasi waktu. Nah, karena ini contohnya saya gunakan adalah RPP MA, di sini alokasi waktunya adalah 45 menit. Nah, 45 menit. Jumlah pertemuannya berapa? Di sini misal untuk materi pokok ini guru memperkirakan jumlah pertemuannya ada dua kali pertemuan. Nah, setiap kali pertemuan itu biasanya di MA untuk akidah akhlak itu kan ada 2 jam pelajaran. Nah, 1 jam pelajarannya 45 menit. Jadi setiap pertemuan itu menghabiskan 2 kali 45 menit. Nah, karena jumlah pertemuannya 2, berarti di sini alokasi waktunya ditulis 4 kali 45 menit. Nah, itu pertama adalah identitasnya. Kemudian kompetensi inti. Nah, kalau untuk kompetensi inti ini sudah dibentuk ya, sudah disusun. Nah, teman-teman bisa lihat di KMA 165 ya, tentang pedoman kurikulum madrasah. Di situ Kementerian Agama sudah menjabarkan, sudah memetakan kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Nah, kompetensi inti ini pasti ada 4 ya, karena ada 4 aspek yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah afektif, itu yang nomor 1. Yang nomor 2 itu pasti sosial. Kemudian nomor 3 ini kognitifnya. Nomor 4 ini psikomotoriknya ya. Jadi kompetensi inti ini sama nanti ya, bunyinya nanti sama di setiap mata pelajaran ya. Kemudian kompetensi dasar ini juga sudah dipetakan di KMA 165 kalau nggak salah. KMA 165 tahun 2014 ya, tentang pedoman kurikulum. Nah, ini sudah dipetakan juga. Nah, misal ini kompetensi dasarnya nomor 1.1, artinya kompetensi dasar untuk ranah afektif ya, yaitu meyakini kesempurnaan akidah Islam. Nah, kemudian 2.1 berarti ranah sosial, memiliki akidah yang kokoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian 3.1 berarti menganalisis, berarti kognitif. 4.1 itu psikomotorik. Nah, ini juga sudah dipetakan di kompetensi dasar sehingga kita bisa langsung mengambilnya sesuai dengan pedoman. Nah, kemudian indikator dan tujuan. Nah, di sini indikator dan tujuan kita yang menyusun. Nah, caranya gimana? Tentu kita harus analisis ya. Analisa dari kompetensi dasarnya ini. Ya. Misal kompetensi dasarnya adalah meyakini kesempurnaan akidah Islam. Nah, indikatornya apa? Menyebutkan kesempurnaan akidah Islam, memiliki keyakinan akidah Islam.
Nah, ini indikatornya. Ya, kemudian setelah indikator itu disambung dengan tujuan. Ya, tujuannya untuk apa? Yang pertama, bisa menyebutkan kesempurnaan akidah Islam. Nah, tujuan ini adalah apa yang ingin dicapai setelah pembelajaran. Nah, jadi setelah kompetensi dasar itu targetnya. Kemudian indikator. Indikator itu tanda bahwa siswa sudah mencapai target. Nah, kemudian tujuan itu apa? Tujuan adalah manfaat atau apa harapannya ketika siswa itu sudah mencapai target tersebut. Nah, itu nama tujuan. Tujuan itu tinggal nanti menyesuaikan saja dengan indikator. Ya. Kemudian kalau sudah indikator dan tujuan, lanjut ke komponen. Komponen-komponen ini dalam pembelajaran ada materi pembelajaran, ada pendekatan, metode, media, bahan, dan juga sumber belajar. Nah, misal materi pembelajarannya apa? Nanti kan di materi pokok itu akan dirinci lagi dengan sub-sub lagi kan ya. Nah, ini dimasukkan ke dalam materi pembelajaran. Nah, misal tadi materi pokoknya adalah akidah Islam. Nah, di sini berarti ada sub-subnya nanti. Sub-sub bahasannya. Misal di sini ada pengertian akidah, kemudian dalil argumentasi dalam akidah, tujuan akidah Islam dan sebagainya. Ya, ini masuk ke dalam satu bagian dari materi pokok yang tadi. Kemudian pendekatan dan metode pembelajaran. Nah, pendekatan ini guru ingin menggunakan pendekatan apa dalam pembelajaran di kelas pada materi ini. Nah, di sini misal pendekatannya adalah saintifik dan konstruktif. Nah, misal saintifik berarti ya pembelajarannya nanti guru harus melakukan pendekatan saintifik seperti menanya dan sebagainya. Ya. Kemudian metodenya apa? Metodenya bisa dengan penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan juga ceramah. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian media dan bahan. Ini media dan bahan apa yang digunakan guru dalam pembelajaran nanti. Ya, misal guru nanti akan menggunakan gambar atau lembar tugas. Nah, itu nanti ditulis di media dan bahan. Kemudian sumber belajar. Sumber belajar ini bisa dari buku, bisa dari sumber lain, misal internet dan sebagainya. Itu masuk ke dalam sumber belajar ya. Kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, dalam menyusun kegiatan pembelajaran ini tentunya guru harus memperhatikan kata kerja operasional atau KKO. Nah, ini ada beberapa kata kerja operasional. Yang pertama, ini taksonomi Bloom ya. Ada C1 sampai C6. Nah, kemudian ada ranah efektif dan juga psikomotorik A1 sampai A5, P1 sampai P5. Kemudian ada HOTS, High Order Thinking Skill. Ya. Tentu ini kata kerja ini harus masuk ke dalam RPP, tapi tidak semua. Misal taksonomi Bloom ini kita ambil, diutamakan, direkomendasikan harus mencakup yang C4 sampai C6 ya, apalagi ini tingkat MA ya kan. Lebih bagus harus pembelajaran di kelas itu mengakomodasi nilai C4 dan juga sampai C6. Nah, itu guru harus disarankan untuk menggunakan itu. Nah, kemudian ranah afektif psikomotorik. Nah, itu nanti tinggal ambil kata kerjanya. Nah, untuk dimasukkan ke RPP. Kemudian ada HOTS. HOTS ini juga ada tingkatannya. Ada HOTS, ada MOTS, ada LOTS. Paling rendah itu LOTS ya. Paling tinggi itu HOTS. Nah, pembelajaran yang bagus itu ketika memiliki ranah HOTS ya, yang paling tinggi. Itu bisa mengkonstruksi, bisa mengembangkan dan lain sebagainya. Itu termasuk ranah HOTS. Nah, siswa kalau sudah diajak untuk berpikir tingkat tinggi HOTS ini, maka pembelajarannya ini pembelajaran yang bagus ya. Nah, kata kerja ini bukan hanya nanti dimasukkan di RPP saja, tapi juga harus dilaksanakan di dalam kelas ya. Misal di sini dalam kegiatan pembelajarannya guru
mendukung pembelajaran siswa melalui apa dan sebagainya, atau misal di sini siswa diajak untuk mengkonstruksi materi terkait apa dan sebagainya. Ini harus diterapkan di dalam kelas ya, karena RPP ini kan rencana pembelajaran. Jadi apa yang direncanakan itu harus dilaksanakan ya. Tidak hanya secara administratif saja gitu kan, tapi harus ada implementasinya. Nah, saya kira itu setelah kegiatan pembelajaran nanti akan ada penilaian nanti bisa melalui pendekatan PAN atau PAP gitu, normatif atau patokan. Nah, tentunya untuk masalah evaluasi penilaian sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, sehingga untuk RPP akidah akhlak itu ya sama dengan RPP materi pelajaran lain ya, mata pelajaran lain ya, tinggal kontennya itu berbeda ya, tapi secara struktural sistematika itu sama. Nah, apalagi di sekarang itu berkembang kan RPP 1 halaman ya. RPP 1 halaman nanti formatnya tentu juga ada perbedaan, di mana dari ini sekian banyak halaman ini tentunya dalam format RPP yang baru 1 halaman itu akan diringkas, akan dimampatkan lagi sehingga cukup ringkas 1 halaman tapi bisa menjadi pegangan guru untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Saya kira itu tentang penyusunan RPP akidah akhlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.